tersebar rata di atas permukaan tanah ini. Karena ini biji kangkung ini cukup besar, jadi cukup mudah kering. Setelah kita tebar, kemudian kita tutup sedikit-sedikit dengan tanah, biar nanti kalau pas dalam pas tidak ada hujan dia tetap nggak kering. Nah, ini ditutupin tanah dengan rata sampai dia bijinya tidak kelihatan. Tapi yang perlu diingat, dalam menutup tanah ini tidak boleh terlalu tebal juga, karena kalau terlalu tebal nanti dia akan menyusahkan untuk perkecambahan dia. Pada saat kecambah dia kurang bisa naik. Nah, ini biasanya kalau tanahnya kering, kita siram, kita tunggu 3 hari, biasanya dia udah berkecambah dan udah kelihatan, udah berkecambah dan udah kelihatan biji-biji itu udah keluar daunnya, baru berdaun 2. Nah, setelah itu biasanya nanti ada pupuk susulan di umur seminggu. Umur seminggu kita kasih pupuk kocoran, jadi pupuk kandang yang udah dikomposkan tadi itu kita cairkan, kemudian kita siram. Setelah 3 minggu udah mulai udah bisa dipanen lah. Jangan lupa kalau misalnya nggak ada hujan, memang di awal ini setiap hari pagi dan sore harus disiram. Tapi kalau ada hujan tidak perlu disiram, nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat dari kondisi tanahnya lah. Kalau tanah seperti ini kan basah nih. Ya, kalau tanah seperti ini kan basah karena tadi malam hujan, jadi tidak perlu disiram. Nanti dia akan menutupi benih itu akan berkecambah sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kita bertani organik atau bertani berkelanjutan ini suatu yang baik kan. Tapi belum banyak petani-petani menyadari itu. Jadi penting bagi saya untuk menyebarluaskan ide bertani organik atau ide pertanian berkelanjutan tadi itu kepada orang banyak atau kepada petani-petani yang lain. Karena biar selama ini sayur organik itu disebut orang mahal, sayur organik itu disebut eksklusif atau mewah itu, dan nggak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat, itu nggak terjadi lagi gitu loh. Jadi mendapat makanan sehat, mendapat makanan yang layak itu hak semua orang, dan itu perannya sangat besar sekali sebagai petani. Dan itu kita nggak bisa bekerja sendiri, harus bergandengan tangan bersama petani-petani yang lain sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa turut andil dalam, kalau misalnya pemerintah sekarang menggalakkan kedaulatan pangan, nah kedaulatan pangan itu bisa diwujudkan. Itu harapan saya yang terbesar lah. Pertama, kita harus menganggap bahwa petani itu penting, karena kan dia memproduksi pangan, di mana pangan itu penting bagi semua orang, penting bagi semua bangsa, penting bagi semua negara. Apa jadinya kalau misalnya pangan kita serahkan kepada negara lain? Nah, itu yang harus disadari. Jadi petani jangan dianggap lagi sebagai profesi di mana profesi lain tidak tersedia, sehingga terus petani. Karena memang pertanian itu penting, karena itu tadi penghasil makanan kayak gitu. Dan ya, regenerasi itu sangat penting sekali, karena kalau katakanlah saat ini petani-petaninya semakin sedikit, akhirnya bahwa saat ini pangan kita itu disediakan bukan lagi oleh petani, disediakan lagi oleh misalnya korporat, dan itu segelintir korporat misalnya kayak gitu. Nah, itu menjadi suatu yang sangat berbahaya sekali, karena korporat itu kan cuman tujuan utamanya kan adalah keuntungan saja. Tapi bahwa makanan itu kan tidak hanya soal untung rugi, bahwa makanan itu hak semua rakyat, hak semua rakyat Indonesia, dan itu harus terpenuhi. Dan tidak hanya soal pangan, tapi pangan yang baik, pangan yang sehat, pangan yang terjangkau kayak begitu. Karena kalau selama ini yaitu tadi katakanlah pertanian pangan yang sehat itu adalah cuman
cuman segelintir yang bisa menikmati karena menjadi barang eksklusif dan karena mahal tidak bisa diakses oleh semuanya. Dan itu bagaimana ini peran pemuda masa depan ini bisa menyediakan pangan yang sehat bagi semua masyarakat.